Halo semuanya, balik lagi kita di channel kita di Ceriwis Cerita TV. Kali ini aku sama Ana mau bahas apa ya, Nuk? Kita mau diskusi Mau bahas apa ini? salah seorang teman kita. Ya, kita mau undang teman kita, kakak kita lah, gitu. Nah, senior kita juga dari dulu ya, S1 sampai S2. Yang sekarang jadi dosen. Nah, kita mau tanya-tanya nih sama mbaknya ya, namanya tuh Mbak Sekti. Nah, Mbak, kita mau tanya-tanya tentang ya seputar karirnya beliau lah sebagai dosen. Itu nanti kita mau tanya dari awal rekrutmen kayak gimana gitu sampai apa aja lah pokoknya aktivitasnya sebagai dosen. Jadi nonton ya. Kita tunggu dulu ya. Baik. Nah, bentar lagi Ini banyak akan masuk, geng. Oke, assalamualaikum Mbak Seti. Oke. Udah pas Mbak posisi. Waalaikumsalam. Sekarang suaraku kedengeran nggak? Kedengeran, Mbak. Oke. Gimana? Ya, videonya hilang. Dah. Nah, Perlu kenalan lagi nggak? Kenalin dulu ya. ya, kenalin dong. Oh. Deh. Oke, langsung aja Mbak. Kenalin sendiri ya, Mbak. Orang ini tuh Mbak Sekti, namanya Sekti Kartika Dini. Sekarang aktivitasnya apa Mbak selain jadi dosen? Saya jadi dosen, jadi anak yang baik. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Sekti Kartika Dini, kakak tingkatnya Anne dan Dini gitu ya. Aktivitasnya ya ini sih, emang pekerjaan utamanya staf pengajar. Jadi sekarang saya nyebutnya diri saya masih staf pengajar ya gitu. Karena di kalau nyebut dosen itu ada, kalau secara apa sih bukan legalitas ya, kan memang ada kepangkatan gitu ya. Nah saya belum berani nyebut saya dosen karena saya memang masih proses gitu. Staf pengajar di Statistika UI itu aktivitas utamanya. Aktivitas yang lainnya memang ada tanggung jawab beberapa PIC di prodi gitu ya. Salah satunya ngurusin tracer alumni, kemudian sebagai salah satu pengendali sistem mutu untuk di prodi bersama BPM. Itu sih yang dan kalau pekerjaan utama yang lain ya tentu berbakti sama orang tua. Ya kan? Ini Mbak, aku mau nanya ini. Kita mau nanya ke awal perjalanan ya semenjak lulus S2 sampai jadi dosen. Itu emang diniatin langsung untuk daftar di Jogja atau udah nyari-nyari ke beberapa gitu. Terus tahapannya apa aja lah. Pokoknya ceritain perjalanannya. Tuh. Oke, mungkin ya itu ya. Mungkin pertanyaannya apakah dosen itu cita-cita saya gitu ya. Terus terang gitu ya, sampai lulus S2 itu lulus S1 itu saya belum kepikiran, maksudnya waktu S1 kita kuliah biasa gitu ya, baru kepikiran buat lanjut sekolah itu pas akhir-akhir setelah menjelang lulus gitu. Nah, saya itu agak lucunya wisuda di hari Sabtu di Agustus, kemudian hari Seninnya gitu, lusanya itu sudah kuliah perdana di IPB. Ini ngos-ngosan saat itu. Nah, ketika selesai wisuda itu gitu ya, sampai di penginapan tiba-tiba ayah saya nyeletuk gitu kan. Karena saya kuliah S2 itu waktu itu pikirannya belum ada kepikiran buat jadi dosen gitu ya, karena ngerasanya kenapa perlu S2 saat itu karena ilmu yang dapat di S1 kayak masih kurang gitu ya, belum cukup. Jadi pengen cari tambahin ilmu lagi. Nah, saat itu si ayah saya itu nyeletuk, ya nanti habis lulus jadi dosen aja di UI gitu kan, langsung nyeletuk kayak gitu. Terus maksudnya itu tuh kaget gitu kan, nggak mau lah kayak gitu kan, saat itu bilangnya kayak gitu. Kenapa? Soalnya jadi dosen UI itu seumur hidup gitu kan kontraknya. Saya itu waktu yang saya pahami saat itu ya, di dosen UI itu seumur hidup kontraknya, nanti nggak bisa kemana-mana gitu kayak gitu. Ya nggak apa-apa lah gitu kan, ya udah gitu kan, udah kuliah S2 biasa, belum kepikiran untuk nanti setelah lulus mau ngapain. Tapi cita-cita saya dulu adalah mungkin sekarang Anna sama Dini jalanin gitu, jadi konsultan statistik gitu kan. Nah, pas akhir-akhir S2 itu
lagi sibuk tesis, ya udah mulai itu sama ada satu teman, ya kita bikin konsultan statistik, memang nanganinnya waktu itu belum yang proyek-proyekan gitu, masih bantuin mahasiswa S3 disertasi, kemudian teman yang tesis gitu ya, yang prodi lain. Ibaratnya tesis sendiri nggak kelar tapi bantuin tesis orang kayak gitu ya. Karena memang pengennya jadi konsultan saat itu. Nah, udah itu sampai lulus. Waktu itu jadi saya kepikiran konsultan bener-bener mau diseriusin atau enggak gitu, karena posisinya temen yang partner saya itu dia sebenarnya udah jadi dosen gitu, jadi dia di sekolahin gitu, dan dia kembali ke daerahnya gitu kan. Nah, saya gimana gitu, statusnya kayak gitu. Nah, tapi pikiran saya itu adalah saya nggak mau pulang ke rumah, dan orang tua saya nggak harus saya pulang ke rumah gitu kan, ke Kalimantan. Kenapa? Menurut saya di rumah itu adalah zona nyamannya saya gitu, zona nyamannya saya. Jadi saya nggak mau itu. Tapi saya mau kemana ya yang tempatnya yang saya masih bisa adaptasi dengan cepat. Ya udahlah, pengennya ke Jogja aja. Tapi waktu itu ke Jogja juga belum tahu mau ngapain gitu ya. Balik ke Jogja. Oh, sebelum balik ke Jogja itu sempat ikut tes PNS. PNS-nya juga dosen. Kenapa? Sayang gitu kalau nggak dipakai S2-nya kalau ambil formasi yang S1 saat itu. Jadi tetap ikut CPNS dosen gitu kan. Dosennya juga milihnya universitasnya di Jogja juga saat itu sebenarnya. Karena memang pengennya ternyata ke Jogja. Nggak lolos waktu itu. Ya udah balik ke Jogja, ada teman S1 yang punya konsultan data juga. Ya udah bantu-bantu dulu di situ. Bantu-bantu sambil daftar-daftar juga, tapi memang formasi yang didaftar itu dosen juga sebenarnya sebelum di UI. Jadi saya lulus 2017, saya diterima di UI itu 2018. Nah, sepanjang setahun itu, selain konsultan data, saya juga masih apply-nya juga dosen sebenarnya gitu ya. Kenapa? Kayaknya orang tua itu ridonya saya di dosen gitu kan, orang tuanya ridonya di dosen. Jadi sempat nyobain yang di Surabaya, kemudian nyobain di Semarang gitu, jadi sebelum di UI itu. Nah, 2018 UI buka lagi, ya dicoba, ternyata ya memang celetukan ayah saya di 2014 itu Allah lancarkan di 2018 gitu sih. Jadi agak panjang sih antara lulus sampai ke kerjaan utama tuh memang tahun sih jedanya. Jadi memang waktu itu saya berdoa sih, kenapa? Karena waktu S1 ke S2 saya ngerasa nggak nafas gitu ya. Habis lulus langsung bek gitu kan. Saya ngerasa nggak nafas, cuma kayak timbul dalam hati, nanti habis S2 kayaknya mau leyeh-leyeh dulu. Ternyata benar-benar dikasih Allah leyeh-leyeh. Dan akhirnya bosan sendiri gitu kan, setahun nggak ada aktivitas yang benar-benar rutinitas. Nah, di 2018 barulah itu mulailah meniti karir sebagai dosen gitu. Ikutnya tes UI gitu. Berarti data konsultannya sekarang ini ya? Udah nggak ada. Ya? Ya udah karena yang masing-masing ya, teman saya itu juga udah fokus sama, waktu itu bertiga ya, dia suami istri terus saya. Nah, si istrinya itu emang udah jadi dosen, terus yang suaminya juga sekarang jadi dosen, jadi udah nggak kepikiran lagi untuk itu gitu. Terus waktu rekrutmen dosen tuh di UII sih, nah itu tahapannya apa aja tesnya gitu, tes di UI banyak saat apa itu enggak? Ya 2018 ya. Karena yang 2019 itu agak beda karena memang ada pergantian. 2018 itu UI 2018 2017 itu tesnya tuh maraton. Maksudnya maraton biasalah berkas dulu awal kan. Pemberkasan itu sekitar sebulanan gitu kan, submitnya, antara pengumuman sama submit. Setelah diumumkan lulus itu ada 2 hari tes berturut-turut, seingat saya. Yang pertama itu tes bahasa Inggris sama pengetahuan umum. Kemudian hari keduanya itu tes agama sama TPA, kalau saya nggak salah. Pokoknya 2 hari berturut-turut, Senin Selasa. Nah, lalu Senin Selasa itu diumumkan hari Rabu, langsung diumumin hari Rabu, lolos nggak ke tahap selanjutnya. Jadi maraton. Rabu diumumin untuk tes di hari Kamis. Tes di hari Kamisnya itu saat itu adalah psikotes psikologi ya, psikotes sama psikotes aja, tapi seharian full gitu, dari pagi sampai sore gitu kan. Ada yang tes warteg segala macam itu, terus ada FGD seharian full hari Kamis. Kemudian Kamis, Jumat diumumin. Kalau lolos Seninnya tes lagi. Seninnya itu tes
Kamis FGD, Jumatnya tes agama, wawancara praktek agama. Kalau yang hari Selasa itu tertulis agama, hari Jumat itu praktek agama. Jadi karena di UI ada praktek agama itu ada macam-macam, ada hafalan, ada baca tulis Al-Qur'an gitu, surat-surat itu ada dipraktekkan gitu kan. Jumat, kemudian diumumin itu saya antara Sabtu atau Ahad saya lupa, yang jelas Seninnya tes lagi. Kalau saya lulus, Seninnya tes untuk ke fakultas. Nah, fakultas itu macam-macam, ada tes tertulis lagi sesuai bidang, karena saya statistik, jadi sesuai bidang statistik, kemudian ada wawancara, itu mulai dari dekanat sampai ke kaprodi, lalu habis itu baru micro teaching sama presentasi penelitian saat tesis gitu. Jadi yang maratonnya itu kurang lebih 8 harian kayak gitu. Jadi habis itu pengumuman, agak lama tuh pengumumannya, dari micro teaching sampai ke pengumuman akhir setelah itu baru pengumuman akhir gitu sih. Nah, tapi kalau yang 2019 itu agak beda, agak lebih berjeda gitu, nggak yang bedanya kayak cuma di maraton waktu di pas aja, Mbak. zamannya saya gitu. Waktu sama ininya, persyaratan dokumen. Jadi waktu zaman saya, TOEFL itu nggak harus disertain di awal. Kenapa? Karena memang ada tes bahasa Inggrisnya di zaman saya kan, tadi ada tes bahasa Inggrisnya di hari pertama. Tapi di 2019 itu TOEFL jadi syarat. TOEFL sama TPA itu jadi syarat. Jadi pas mereka tes tertulis, udah nggak ada TOEFL sama TPA lagi, tapi sudah dimasukin di berkasnya gitu. Jadi lebih sedikit, cuma pas dokumennya memang lebih banyak dokumen yang disiapkan. Gitu. Terus waktunya lebih panjang gitu. Kalau misal itu kan di UI hilang apa sendiri ya di UI-nya. Pernah dengar nggak dari teman-temannya Mbak Sekti gitu di kampus lain yang jadi dosen itu sama aja atau cuman ya sama aja tapi bedanya pasti yang di agama itu ya. Nah, emang ada bedanya gitu nggak? Pernah dengar apa nggak? Oke, saya tuh sebelum di UI saya pernah tes di Unair. Tes ya, di Unair itu non PNS itu kan, tes non PNS sama di Unimus Semarang saat itu. Nggak apa-apa kan ya nyebut kuliah di sini. Waktu di Semarang itu pertama juga tes berkas, sama berkas lolos, habis itu tes langsung sesuai bidang kalau nggak salah. Tapi yang pakai CBT gitu, komputer gitu kan, sesuai bidang sama TPA. Nah, habis itu kayaknya kalau waktu itu saya udah cut gitu kan, habis itu langsung wawancara kalau nggak salah setelah itu kalau lolos. Kemudian kalau di Unair itu sama berkas, habis itu pengumuman, lalu 1 hari tes itu tes TPA sama pengetahuan umum. Nah, habis itu baru nanti tes bidangnya wawancara. Secara umum sih, maksudnya stepnya sama, mungkin tes tertulis dulu gitu ya, sesuai bidang dulu, nanti pas di akhir adalah wawancara dan micro teaching. Cuma yang membedakan mungkin ada kalau di UI tambah agamanya, kalau di yang lain mungkin nggak ada itu. Tapi kalau secara umum yang sepengetahuannya saya, memang secara umum tes berkas, kemudian dokumen, kemudian nanti ada wawancara sama tadi profil itu. Gitu. Secara umum seperti itu. Terus tahapan yang menurut Mbak Sekti tahapan yang paling susah di tahap awal? Semua. Dari sebelumnya sampai yang di UI juga nggak apa-apa deh. Kalau secara umum pasti semua tahapan punya tantangannya masing-masing gitu ya. Mungkin nggak bisa antara satu orang sama orang lain tuh tingkat kesulitan beda-beda, tapi mungkin lebih fairnya jadinya tantangan masing-masing. Kalau di awal itu mungkin tantangannya karena kita saingannya masih banyak. Secara psikologis juga kita kan ini ya, maksudnya juga harus stabil gitu agar memang kadang itu mungkin soalnya tuh mudah gitu kalau yang tertulis TPA itu mudah, cuma karena psikologisnya kita pengennya selesai cepat, kemudian waktunya juga singkat, jadi yang itu yang kadang bikin step-nya itu mungkin gagal seperti itu gitu ya. Itu saingannya masih banyak. Mungkin kalau saya itu lebih ke wawancara sih gitu ya. Kenapa? Kalau wawancara kan memang gimana ya, antara harus natural tapi juga harus meyakinkan, gimana sih gitu kan ya. Natural artinya kita juga menyampaikan apa yang kita punya, tapi dalam tanda kutip kita pengen pekerjaan itu, dalam artian harus menyampaikan yang baik-baik gitu kan. Nah, antara menyinkronkan itu, antara harus natural tapi juga mereka tuh sebenarnya pengennya jawaban seperti apa sih. Nah, itu yang mungkin yang perlu dilatih itu kayak gitu. Jadi mungkin ya diwawancara dengan yang memang pihak-pihak struktural itu sih. Ya,
karena Kalau kita berhadapan sama orang lain gitu kan. Gitu. Terus kalau micro teachingnya itu susah nggak, Mbak? Gimana? Micro teachingnya susah apa nggak, Mbak? Micro teaching tuh kayak ngajar. Jadi micro teaching itu kalau di UII itu kemarin dikasih tema gitu kan, misalnya statistik inferensial. Nah, statistik inferensial mau apa kan banyak gitu ya statistik inferensial. Nah, nanti cuma dikasih waktu sekitar 15 menit, 15 sampai 20 menit gitu kan, itu untuk kita nyampein materi. Terus yang di depannya itu adalah dosen, tapi dosennya itu pura-pura jadi mahasiswa. Nah, pura-pura jadi mahasiswa. Gimana sih? Maksudnya waktu itu kan balik ke kampus tuh udah tau lah Pak ini tuh dosen kita, terus pura-pura jadi pura jadi mahasiswa kan antara grogi sama gimana gitu kan takutnya. Nah, sih maksud kalau kita nguasain materinya sih nggak apa-apa, sama penguasaan gimana sih menyampaikan sesuatu itu agar orang lebih paham kayak gitu. Kayak waktu itu kalau saya tuh kadang bermasalahnya sama speed sih sebenarnya sampai sekarang gitu. Jadi pasti komentarnya adalah bicaranya cepat. Jadi kalau di micro teaching yang penting kita kuasain materi itu, karena selain memang si pura-pura mahasiswanya itu tanya-tanya gitu, juga kadang mereka coba ngejebak gitu sih. Kira-kira dosen tuh kalau ditanya ngejebak ini gimana ya responnya kayak gitu sih. Gitu. Kalau di ini Mbak, apa sih namanya tadi kan bahas micro teaching ya. Kalau di micro teaching itu kan kalau kita statistik nih ada kayak codingnya, itu pernah ada nggak sih yang kasusnya tahu Mbak yang tiba-tiba disuruh ngecek gitu? Nggak sih, maksudnya tiba-tiba disuruh tutorial. Beneran nggak? Tutorial gimana? Tutorial misalnya lagi materinya lagi ngasih tentang regresi, tiba-tiba tutorial regresi gitu. Pakai software gitu? Ya. Oh, kemarin sih enggak sih, lebih ke teori aja. Jadi micro teaching tuh jarang. Kalau misalnya tutorial kan lebih ke tahap aplikasi terus praktikum gitu ya. Kalau misalnya kita kan kemarin lebih ke teori aja. Jadi nggak yang harus nutorin kayak gitu sih, enggak sih kemarin gitu. Jadi memang tergantung materi apa sih yang kita bawain juga memang harus siap sih. Saat itu saya tuh masih bawanya adalah UJT gitu. Jadi nggak terus bukan penurunan sih, formulanya UJT gitu, nggak terus kalau misalnya datanya sedikit gimana ininya konsepnya gitu, nggak yang sampai di software tuh gimana gitu sih. Berarti basisnya masih konsep ya, konsep dari gitu. Yang kita jabarin karena kan waktunya dikit kan, waktunya kan cuma dikit, jadi nggak mungkin yang bisa lama-lama gitu. Berapa menit sih Mbak? 15 sampai 20 menit sih kalau nggak salah micro teaching itu untuk kita nyampein ya. Setelah itu kan mereka tanya-tanya diskusi gitu. Tanya jawabnya juga kira-kira selama itu berarti ya. Nggak nyampe 1 SKS lah ya berarti. Sebenarnya masih ada tanya jawab gitu ya, dan di kampus-kampus yang sebelumnya didaftarin itu semuanya di jurusan statistika atau jurusan lain? Sebentar, yang CPNS pertama itu dosen statistik tapi formasinya di Fakultas Pertanian kalau nggak salah yang PNS itu. Terus kalau yang Unair sama Unimus itu memang prodinya statistik. Berarti sebenarnya masih bisa kan ya Mbak, lulusan statistika tapi ngajarnya di jurusan kualifikasi kita apa gitu kan, nggak harus ditempatin di statistik, tapi ya memang nanti jadi PR-nya adalah ketika kita nggak di statistik, kita memang harus banyak belajar tentang ilmunya mereka gitu, karena kan memang by case aplikasinya juga kan nanti aplikasi di mereka gitu kan, sementara kita kan sepanjang S1 S2 kan belajarnya mungkin lebih ke metode kayak gitu kan ya, terus konsep gitu. Nah, nanti kalau misalnya kita dapatnya di luar non statistik ya memang harus banyak penyesuaian dengan istilah-istilah mereka, harus banyak tahu tentang mereka tuh banyak di aplikasi ini statistiknya itu yang statistik yang apa sih gitu ya, masalahnya apa. Nah, itu yang mungkin harus memang banyak dilatih atau dipelajari gitu. Nggak masalah, yang penting mereka memang butuhnya kualifikasinya apa. Soalnya ada beberapa teman tuh juga S2 dia ikut PNS juga penempatannya juga bukan di statistik juga ada gitu. Cuma memang dia ngajar statistik. Gitu.
Terus kalau setelah jadi dosen nih, skill-skill apa nih yang selain ngajar yang harus dikuasain? Yang biasanya buat untuk jadi dosen itu biasanya harus menguasai apa aja? Oke, kita harus ingat dulu bahwa pekerjaan utama dosen itu bukan hanya mengajar gitu ya.